Jadi mayat itu tidak disiksa karena air mata, juga tidak disiksa karena sedihnya hati. Tapi mayat itu disiksa ya karena lisan. Jadi lisan ini bisa menjadikan mayat tersiksa atau mayat mendapatkan rahmat. Selama kita menangisnya biasa, sedih, itu manusiawi. Tapi kalau sampai meratap atau mengatakan yang tidak pas, apalagi mengatakan Allah tidak adil dan seterusnya, ini mayat akan disiksa. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa menerima takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'adzibu, tidak menyiksa, bidam'il aini, karena air mata, wala bihuznil qalbi, juga tidak menyiksa karena sedihnya hati. Walakin akan tetapi yu'adzibu bihada, disiksa karena ini. Qala wa asyara ila lisanihi, beliau berkata sambil berisyarat mengatakan lisan ini. Au yarhamu, atau dirahmati. Wa innal mayyita, dan sesungguhnya mayit itu yu'adzabu, disiksa bibukai ahlihi alaihi, karena tangisan keluarganya kepada mayit. Rawahul jamaah, diriwayatkan jamaah, banyak yang meriwayatkan. Jadi begini, kalau ada orang meninggal, keluarga kita, siapa saja, ini mayit itu tidak disiksa karena air mata kita. Ada yang mengatakan begini, Pak, ojo nangis, apa maneh air matanya nanti netes nang mayite, engko mayite disiksa. Ada begitu kan? Ya. Nah, tetesan air mata ini akan menyiksa mayit. Hadis ini tidak. Jadi mayit itu tidak disiksa karena air mata, juga tidak disiksa karena sedihnya hati. Tapi mayit itu disiksa ya karena lisan. Jadi lisan ini bisa menjadikan mayit tersiksa atau mayit mendapatkan rahmat. Dalam hadis yang dulu disampaikan, kalau ada orang yang meninggal, lalu keluarganya ini ngomong apa wae, mengatakan apa saja, diamini malaikat. Ya, jadi umpamanya keluarganya begini, ya Allah, ayah saya yang telah meninggal, ya Allah ampuni dosa-dosanya ya Allah, diamini malaikat, maka orang ini mendapatkan rahmat Allah, mayit ini mendapatkan rahmat Allah. Ya, dan mayit ini disiksa karena tangisan keluarga kepada mayit. Nangis yang bagaimana? Masa Ustadz keluarga meninggal gak nangis? Begini, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis karena ditinggal Ananda, ya, putra beliau Ibrahim. Ya, Ibrahim itu, Sayyid Ibrahim itu meninggal usia kurang dari 2 tahun, Pak. Jadi 1 tahun 8 bulan. Ya, ini meninggal. Rasulullah menangis. Lalu ditegur oleh para sahabat, ya Rasulullah, kok jenengan nangis napa? Enggak apa-apa. Ya, karena saya sedih putra saya meninggal. Yang tidak boleh itu menangis niyahah. Niyahah itu meratap. Meratap itu ya koyo jambake rambut,
dedel-dedel gulung-gulung. Ya Allah, panjenengan iki napa? Panjenengan ini mboten enggak adil. Masa anak satu-satunya anak saya ini engkau ambil. Itu meratap, Pak. Itu yang menjadikan mayat tersiksa. Ya, selama kita menangisnya biasa, sedih, itu manusiawi. Tapi kalau sampai meratap atau mengatakan yang tidak pas, apalagi mengatakan Allah tidak adil dan seterusnya, ini mayat akan disiksa. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa menerima takdir Allah. Semuanya itu sudah ditakdirkan. Jadi kalau kita tahu ada yang meninggal, ada yang muncul, anak-anak. Mbah-mbah sudah meninggal, anak muncul, ya. Lalu bapak meninggal, putu muncul, begitu. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah difahami gitu, karena sudah takdir, maka kita bisa menerima. Dan menerima itu, maka tidak menjadikan siksa untuk mayit, meskipun kita sedih, meskipun kita nangis, meskipun nangis sampai keluar air mata. Biasa nenek wong sewedih nemen niku nangis itu ndak bisa keluar air mata, Pak. Peseselen nunggone ati wae umpamane. Ya. Jadi upayakan nanti kalau ada musibah apa saja. Ya, kalau di sini lebih khusus musibah kehilangan keluarga, boleh kita sedih, boleh kita menangis, bahkan meneteskan air mata. Ya, yang penting jangan sampai meratap. Meratap itu ngomongnya ngawur, Pak. Ya, tidak terkendali sehingga keimanan kita itu akan berkurang, bahkan bisa hilang. Ini apa Gusti Allah iki gak tepak loh. Adek ngomong Gusti Allah gak tepak. Ini masalah mayat, ya. Mayat itu kalau disolati oleh 3 saf, maka doa yang mensolati ini dikabulkan Allah, diijabahi Allah. Atau dalam riwayat yang lain hadis sahih, mayat yang disolati 40 orang, maka doanya diijabahi oleh Allah. Riwayat yang lain 100 orang. Makanya Pak Mudin atau Ustadz yang nyolati itu kan ngomong, ayo bikin 3 soft begitu kan. Ya, kalau sudah lebih dari 40 enggak usah 3 soft, enggak apa-apa. Ya, karena menggunakan hadis yang lain. Nah, jangan begini, Ustadz itu imame siji, makmume mek telu, apa dibikin 3 soft, 1, 2, 3. Itu namanya bebanjar itu, Pak. Ya, kata Pak Toto itu bebanjar, namanya bukan bersoft itu. Ya tetap 1 soft enggak apa-apa. Ya, jadi kita upayakan kalau ada 9 orang jadi makmum itu bisa bikin 3 jadi 3 soft. Insya Allah sesuai hadis sahih, doa orang yang mensolati ini diijabahi oleh Allah. Utamanya kan kita mendoakan kalau laki-laki Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Perempuan Allahumma firlaha warhamha dan seterusnya. Ini kita upayakan, ya. Ustadz umpamanya kalau 3 soft terus jadi 4 soft, ya enggak apa-apa, lang lebih dari 3 soft. Utamanya ganjil, kalau bisa karena Allah itu ganjil, maka suka yang ganjil. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan yang soleh solehah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik
baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.